Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan terima kasih Bapak Ibu telah bergabung kembali pada malam hari ini dalam acara Festival ASN Belajar di wilayah kerja Bakorwil 3 Malang. Bapak Ibu telah hadir bersama-sama dengan kita narasumber pamungkas pada malam hari ini yang terhormat Bapak Farhan Nur Rahman SEMIKOM dari Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Baik Bapak Ibu, tidak perlu berlama-lama lagi, selanjutnya akan kita ikuti bersama penyampaian materi pada sesi terakhir dengan tema bijak bermedia sosial bagi aparatur sipil negara yang akan disampaikan oleh Bapak Farhan Nur Rahman SEMIKOM. Kami persilakan. Boleh kita beri tepuk tangan untuk narasumber kita pada malam hari ini. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun ngapunten ya Bapak Ibu mengganggu waktunya malam-malam. Harusnya jalan-jalan di Malang malah mendengarkan saya. Saya akan membawakan materi bijak bermedsos Bapak Ibu, karena saat ini media sosial niku sudah menjadi kebiasaan kita nggih. Kalau dulu orang tua saya bangun subuh dioprak-oprak sholat subuh, sekarang ngecek HP dulu. Baru telehke, wudu baru sholat. Itu sudah semua pasti udah kayak gitu. Apa yang kita lakukan sekarang memang sudah menjadi kebiasaan baru, kebiasaan yang mungkin 20 tahun lalu nggak ada Bapak Ibu. Media sosial juga telah mengubah pola hidup masyarakat Indonesia seperti yang kita lihat bersama-sama Bapak Ibu. Ada positifnya, ada negatifnya, ada plus, ada minusnya. Nanti kita bahas yang plus-plus aja dulu Bapak Ibu nggih. Setelah itu baru kita bahas minus-minusnya supaya kita bisa belajar. Di media sosial itu ada apa sih? Bapak Ibu bisa memanfaatkan media sosial dengan positif, bisa juga nanti siapa tahu kalau misalnya ingin meningkatkan performa, ingin meningkatkan karir, ingin meningkatkan kedekatan dengan masyarakat, bisa memanfaatkan media sosial. Mungkin yang paling terkenal saat ini salah satu ya, itu Pak Ade Bakti dari Semarang nggih. Yang dari camat sekarang jadi pemadam kebakaran, itu viralnya udah se-Indonesia. Padahal wilayahnya hanya di kota Semarang saja. Next mawon, tak kenal maka tak sayang Bapak Ibu. Next, bisa next. Oh, saya ini aja ya, lupa saya ada ini. Nah, monggo dicari di media sosial, karena temanya media sosial saya harus kenalan dengan nama media sosial. Ini nama di media sosial saya Bapak Ibu, @FNR. Itu singkatan nama sih, Farhan Nur Rahman, FNR. Nah biar di media sosial nggak kepanjangan, saya singkat namanya. Saya di Direktorat Jenderal Pajak sejak lulus STAN tahun 2008, 2009 berarti sampai sekarang sudah 14 tahun. Seperti kisah hidup yang ada di novel Bapak Ibu, saya dulu nggak berniat masuk di STAN, tapi ya namanya orang desa, orang tua maunya kalau sekolah itu pasti yang langsung kerja. Waktu itu adanya STAN ya, saya daftar STAN. Tapi saya itu nggak meneruskan jalan teman-teman saya yang jadi di teknis ya, saya mendalami kehumasan, karena dari SMA saya aktif nulis, aktif di OSIS, wah cocoknya masuk humas. Berkat masuk ke kehumasan itu saya menjadi ASN inspiratif Bapak Ibu di Kemenpan RB tahun 2021, mendapatkan Piala Adigana. Matur nuwun. Kalau di media sosial saya punya banyak cerita Bapak Ibu. Kalau pertama saya punya Facebook, nah Facebook pasti Bapak Ibu dulu juga punya ya, awal-awal Facebook itu kan pertama kali yang populer di Indonesia. Di Facebook saya cerita banyak hal, biasanya foto. Pokoknya cerita sehari-hari lah, cerita saya fitness, cerita saya punya kucing, cerita saya punya pekerjaan, itu di Facebook. Kalau di Twitter, Bapak Ibu, itu follower saya paling tinggi di Twitter, ada 45 ribuan. Di Twitter, di sini ada yang pecinta Manchester United Bapak Ibu. Boleh tunjuk jari Pak, kalahan nggih. Saya kalau di
Twitter itu sukanya miso-miso karena kalah terus. Udah terkenal itu pokoknya. Ini Mas Farhan kalau nonton MU pasti Twitternya miso-miso. Ya itu memang saya seperti itu ya. Miso memang enak di Twitter Bapak Ibu. Seperti juga kebiasaan orang Indonesia saat ini, kalau sesuatu hal yang viral pasti mulainya dari Twitter. Jadi Bapak Ibu kalau viral di TikTok, viral di Instagram, viral di Facebook, Bapak Ibu masih tenang. Tapi kalau viral di Twitter, wah kemana-mana kasusnya. Nanti saya contohkan supaya tidak sampai viral ke Twitter Bapak Ibu. Kemudian saya juga main TikTok. TikTok saya isinya kuliner doang, makanya badan saya segini. Isinya makan-makan, ngopi-ngopi. Terus saya juga ada Instagram, kalau Instagram saya kebanyakan foto Bapak Ibu. Nah itu, media sosial itu sudah menjadi bagian dari kita semua. Jadi enggak apa-apa kalau Bapak Ibu itu punya media sosial, malah justru sekarang eranya seperti itu. Kalau sekarang ada yang nanya, kamu punya medsos enggak? Enggak punya, itu malah kita aneh kan kayaknya kok enggak punya medsos ya di era sekarang. Kalau dulu saya masih ngalamin waktu awal-awal punya medsos, ibu saya, kowe ini ndelok HP terus. Sekarang kayaknya ibu saya juga punya Instagram. Kayak gitu Bapak Ibu. Nah ini yang akan kita bahas pertama Bapak Ibu. Kalau kita bahas spektrum atau dunia media sosial di dalam berhubungan antara masyarakat satu sama lain atau Bapak Ibu dengan sesamanya, atau kalau bahasa Inggrisnya peer to peer, itu ada yang namanya netiquette sebenarnya. Netiquette ini konsep sebenarnya Bapak Ibu. Net, internet, network, dan etiquette. Artinya ya etiquette yang harusnya ada di dunia offline seperti ini di dunia nyata dibawa ke dunia internet, itu bagaimana penerapannya. Sebenarnya sama saja Bapak Ibu, saling menghormati satu sama lain. Kalau yang lebih tua itu sopan, kemudian menyapa, kemudian juga kalau Bapak Ibu di grup WA pasti ada begini-begini, mohon izin. Nah itu adalah netiquette. Sebenarnya netiquette ini juga berbeda-beda satu dengan yang lain. Kalau netiquette di Indonesia tentu disesuaikan dengan norma kesopanan dan etika di Indonesia Bapak Ibu. Kalau netiquette di luar negeri mungkin berbeda. Saya dulu pernah tinggal di Australia Bapak Ibu 2 tahun. Istri saya kuliah, saya nemenin, itu beda banget netiquette-nya. Kalau di tempat kerja saya, di kantor, kalau saya manggil atasan, manggil senior itu harus pakai Bapak, Ibu, atau Mas. Kalau di Australia saya manggil atasan saya enggak pakai Bapak, Ibu, langsung aja sebut namanya. Nah itu netiquette yang berbeda-beda. Nah tapi kalau kita bahas di sini Bapak Ibu, bagaimana sih menerjemahkan etika yang ada di dunia nyata, yang selama ini sudah kita pelajari dari kecil, kita bawa ke dunia maya. Karena dunia maya ini dunia yang berbeda sekali Bapak Ibu. Seseorang itu bisa menjadi orang lain di dunia maya. Ini pasti Bapak Ibu sudah pernah mendengarkan kisahnya. Yang sebenarnya di dunia nyata terlihat ramah, ternyata di dunia maya pakai nama lain bisa jadi galak. Yang di dunia nyata terkesan agamis, ternyata di dunia maya sebaliknya itu banyak sekali kasus terjadi seperti itu. Begitu juga kalau yang di dunia nyata sebenarnya jahat, tapi citra di dunia mayanya bagus, itu juga terjadi, bolak-balik. Nah, tapi kalau kita memahami bahwa netiquette itu penting, Bapak Ibu bisa menjadi diri sendiri yang mengedepankan sikap yang positif Bapak Ibu. Ini adalah contohnya ini contoh aja ini dari Bu Shannon Bowen. Contoh netiquette kalau misalnya orang itu beretika di dunia maya itu seperti apa. Ini saya contohkan yang nomor 1, itu nomor 1 yang harus dikedepankan oleh Bapak Ibu, be fair. Kalau di dunia maya itu harus fair kalau mau positif, jujur, menjunjung tinggi, fair, kejujuran, dan apa yang harus diketahui publik itu Bapak Ibu harus ditampilkan. Kemudian yang kedua, avoid deception atau jangan menipu, jangan mencoba untuk mengelabui orang. Kemudian maintain dignity dan respect. Kita harus menghormati orang satu sama lain, ya sama kan sebenarnya. Dan juga sampai contoh yang 15 ini saya akan highlight di nomor 6. Kalau kita sebagai
pelayan publik Bapak Ibu, kita harus sampai ke nomor 6 ini, be transparent. Apa yang harus kita berikan ke publik itu harus transparan. Masyarakat itu kalau ke pelayanan publik ya, biasanya akan bertanyanya itu atau ada rasa curiga, kita ini tidak bekerja dengan semestinya. Ini yang saya alami. Kita sudah jelaskan misalnya Bapak Ibu, kami di Direktorat Jenderal Pajak punya jangka waktu penyelesaian. Misalnya Bapak Ibu daftar NPWP, kami kasih tahu batas waktu batas waktu penyampaian kartu NPWP itu 30 hari. Tapi 2 minggu udah bertanya. Wah, lama banget. Padahal sudah jelas ditulis 30 hari. Nah, hal-hal seperti itu mungkin harus kita berikan bahwa kita harus transparan sebagai pelayan publik. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, ini saya highlight yang penting aja. Konsistensi build trust. Saat ini Bapak Ibu menjadi ASN itu selain mendapatkan benefit dari negara, juga mendapatkan pandangan mata dari seluruh masyarakat. Gak hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia maya Bapak Ibu. Masyarakat itu memperhatikan kita. Sikap kita di dunia maya seperti apa, sikap kita di dunia nyata seperti apa. Masyarakat itu terus memperlihatkan kita. Jadi kalau Bapak Ibu punya seragam itu enggak juga gagah, tapi juga jadi beban moral dan tanggung jawab yang harus Bapak Ibu jaga agar masyarakat tetap percaya dengan integritas Bapak Ibu. Nah, itu yang harus ditampilkan. Kemudian ini adalah sisi personal di dunia maya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat akun saya itu semua majang foto saya, majang nama saya juga pajang juga pekerjaan saya misalnya, itu adalah pilihan saya untuk menampilkan diri saya apa adanya di depan publik Bapak Ibu. Tapi setiap orang punya pilihannya masing-masing. Ada yang akunnya digembok Bapak Ibu, di private, akunnya di private, angkat tangan, kenapa? Nggak nyaman? Nggak apa-apa, itu pilihan Bapak Ibu. Ketidaknyamanan mempublikasikan sesuatu itu adalah hak yang harus dihargai di media sosial. Karena kita punya privacy masing-masing Bapak Ibu, itu yang harus dipegang. Jika Bapak Ibu merasa mempublikasikan akun, menunjukkan wajah Bapak Ibu di media sosial itu bukan masalah, is okay, itu sama dengan saya. Saya nggak ada masalah. Wajah saya terpampang di media sosial, pekerjaan saya orang tahu, itu tidak ada masalah. Tapi jika tidak nyaman, jika Bapak Ibu merasa mungkin, oh saya kalau di media sosial terlalu terbuka, saya gembok aja, itu juga tidak masalah. Itu pilihan Bapak Ibu. Yang menentukan adalah ini. Yang pertama Bapak Ibu tuh pengen jadi apa sebenarnya di media sosial. Bapak Ibu tuh ingin dilihat orang sebagai apa. Bahasa mudahnya personal branding. Bapak Ibu pengen membrandingkan diri sebagai PNS boleh. Bapak Ibu pengen membrandingkan diri sebagai non PNS juga boleh. Saya punya teman Bapak Ibu dinas di luar Jawa, dia ASN sama dengan saya di Direktorat Jenderal Pajak, tapi brandingnya enggak ASN. Dia hobi bikin komik. Dia membranding dirinya sebagai tukang bikin komik. Itu juga tidak masalah. Pilihan ada di Bapak Ibu. Hanya saja yang kedua, kita harus ingat tujuan kita punya media sosial itu apa. Semua orang punya tujuannya masing-masing dan semua orang punya alasan dan semua kita tidak boleh menyalahkan pilihan orang dengan tujuan bermedia sosial. Ada yang punya tujuan, oh saya pengen dapat uang dari media sosial. Boleh, karena media sosial memang bisa menjadi sumber uang. Kalau Bapak Ibu pasang AdSense di YouTube, kemudian mendapatkan penghasilan dari YouTube, boleh. Bapak Ibu kalau pengen googling sebentar, penghasilan dari YouTube tertinggi di Indonesia, nominalnya MM-an, itu ada di Google beritanya, itu yang dapat Uni Family, channelnya namanya, dari Semarang. Jadi Uni Family ini membangun channel khusus anak-anak, bahkan penghasilan AdSense dari YouTube-nya melebihi Raffi Ahmad. Bapak Ibu bisa cek, kalau Bapak Ibu pengen punya motivasi seperti itu, misalnya, wah saya pengen pensiun dini atau saya pengen punya penghasilan tambahan, buat akun YouTube, optimasikan, kalau udah punya jutaan follower nanti leyeh-leyeh, ya kan? Kemudian ada juga yang motivasinya ingin berbagi ilmu.
boleh silahkan. Mentor saya fotografi misalnya, dia berbagi ilmu fotografi, namanya Pak Gatot Subroto, Bapak Ibu bisa cek di Instagram GATHOE18. Dia ASN, Widya Iswara, tapi dia menampilkan dirinya sebagai fotografer karena tujuannya dia ingin memberikan ilmu fotografi kepada teman-teman lainnya. Dan dia juga dikenal sebagai salah seorang fotografer resmi Fujifilm Indonesia. Nah, tujuan orang bisa beda-beda Bapak Ibu di media sosial. Sepanjang tujuannya positif, lanjutkan. Sepanjang tujuannya bisa bermanfaat untuk orang banyak, lanjutkan. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu ingat kalau kita punya nama di media sosial, itu harus dibangun reputasinya secara terus-menerus. Nama saya misalnya, orang mengenal saya sebagai FNR itu dari tahun 2009 Bapak Ibu. Jadi ini kunci untuk mengenal saya. Kalau saya dipanggil F atau Mas F atau Pak F itu pasti orang kenal dari medsos. Tapi kalau yang manggil saya dengan panggilan Pak Farhan atau Mas Farhan itu pasti kenal saya dari SMA atau dari kuliah. Nah itu bedanya, itu bisa jadi berbeda-beda. Persoalan brand Bapak Ibu semuanya bisa menggunakan nama sendiri. Bapak Ibu tahu ada seleb tweet iya, selebgram iya, seleb TikTok iya di Jogja, namanya Agus Magelangan. Boleh pakai nama itu kalau Bapak Ibu merasa catchy misalnya, silahkan. Yang penting adalah nama di media sosial harus berbanding lurus dengan reputasi. Nama baik dan reputasi media sosial Bapak Ibu itu akan tergantung bagaimana Bapak Ibu menggunakan media sosial. Dan perlu diingat, saya ingatkan di sini Bapak Ibu, jejak digital itu mudah ditemukan di media sosial. Jadi misalnya Bapak Ibu sekali waktu membuat celah di media sosial, akan ada orang yang menemukan jejak digital tersebut. Selanjutnya, ini saya tampilkan seperti ini. Kenapa? Karena di organisasi itu ada batasan-batasan yang membatasi sebagai seorang individu. Mungkin Bapak Ibu merasa ya, oh ini media sosial saya, ini media sosialku, saya aku. Tapi tidak bisa seperti itu. Bapak Ibu terikat dalam konsensus sebagai seorang ASN. Ketika Bapak Ibu punya konsep bahwa media sosial ini punyaku, tidak masalah, tapi Bapak Ibu bersinggungan dengan orang lain. Yang pertama, bersinggungan dengan masyarakat yang melihat Bapak Ibu. Masyarakat ini begini kalau sama PNS sekarang. Dengar baca berita, wah, pemerintah akan menaikkan gaji PNS. Wah, itu udah langsung PNS terus yang naik gaji itu. Komen-komennya seperti itu. Nah, selain itu yang kedua, Bapak Ibu bersinggungan dengan tempat kerja Bapak Ibu. Sekali Bapak Ibu muncul di media sosial, orang akan langsung mengenali, apalagi kalau Bapak Ibu menggunakan seragam ya. Orang akan langsung mengenali, oh ini kerja di sini, oh ini kerja di sini. Sekali Bapak Ibu dinotis oleh masyarakat, orang akan langsung tahu. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu juga bersinggungan dengan rekan kerja lainnya. Nah itu yang harus diikuti. Oleh sebab itu, banyak organisasi yang kemudian membuat batasan bermedia sosial. Kenapa? Karena itu untuk melindungi baik Bapak Ibu semua atau organisasi itu sendiri. Setiap organisasi itu pasti nggak mau reputasinya tercoreng karena aktivitas pegawainya. Mereka juga, sebuah organisasi juga pasti ingin pegawainya tidak terkena masalah. Oleh sebab itu, aturan mengenai media sosial itu kemudian dibangun. Tujuannya ya untuk itu Bapak Ibu, agar kita semua yang di sini saya harap tidak terkena masalah di media sosial. Ini contohnya ya Bapak Ibu. Nah ini saya berikan yang pahit sekalian. Abaikan netralitas di media sosial. ASN dipangkep, dipidana. Langsung dipidana Bapak Ibu, enggak lewat SP1, enggak lewat hukuman disiplin rendah, ringan, menengah berat, langsung pidana. Ini pesan kuncinya ya di PP 94 2021 Bapak Ibu, apalagi ini tahun politik, saya berikan sekilas. Yang pertama, wajib junjung tinggi kehormatan negara, ya ini udah wajib, kita sudah disumpah sebagai ASN Bapak Ibu. Yang kedua, mengutamakan kepentingan negara, ini juga kita sudah disumpah. Yang ketiga,
melarang setiap PNS memberikan dukungan. Apa saja sih bentuk dukungan, nanti saya bahas di slide yang membahas khusus soal netralitas PNS. Karena tahun politik ini pasti jarinya ini gatel. Oh, saya mau dukung A, B, C, itu pasti semua orang punya pilihan masing-masing. Jangan sampai pilihan kita, kecenderungan kita kepada salah satu calon itu menjerumuskan karir kita. Jangan sampai seperti itu. Nanti saya contohkan. Nah, ini SE, Surat Edaran Menteri Pan-RB ya Bapak Ibu, nomor 137 tahun 2018 ini juga diperbarui. Apa aja sih yang harus diperhatikan dalam bermedsos untuk ASN? Yang pertama, sama memegang teguh ideologi. Yang kedua, memelihara dan menjunjung tinggi apa Bu, Bapak Ibu, etika. Sama dengan tadi yang saya jelaskan pertama, netiquette, etika. Kemudian nilai dasar, reputasi, ini yang saya jelaskan sebelumnya tadi. Kenapa organisasi membuat aturan bermedia sosial? Menjaga reputasi. Dan yang terakhir Bapak Ibu, integritas Bapak Ibu sebagai ASN ini agar tetap tinggi. Agar masyarakat ini tetap menganggap Bapak Ibu ini sebagai seorang ASN yang profesional. Kemudian yang ketiga, ini menjaga kerahasiaan negara, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan terkait kepentingan kedinasan. Nah, untuk ini nanti ada beberapa undang-undang yang melindungi Bapak Ibu, apalagi di media sosial. Kita punya undang-undang ITE, kita juga memiliki undang-undang perlindungan data pribadi, kita juga memiliki undang-undang informasi ke publik. Nah, ini yang akan melindungi kita, Bapak Ibu. Yang keempat adalah tidak menyalahgunakan informasi internal negara untuk kepentingan sendiri atau orang lain. Kemudian 5, menggunakan media sosial secara bijak untuk mempererat persatuan dan kesatuan. Jadi enggak hanya TVRI aja Bu yang mempererat kesatuan dan kesatuan, kita juga. Kemudian 6 ini sering saya temukan, apalagi di grup WA keluarga, forward many time. Jadi kalau Bapak Ibu nge-forward many time itu kita harus menanyakan. Itu yang membuat saya di-kick dari WA keluarga, karena salah satu Pak D saya marah, saya tanya, Pak ini sumbernya dari mana Pak D? Kick. Wah, ya udahlah, sebagai ponaan nurut saja. Kemudian yang ketujuh, tidak menyebarkan hoax. Ini yang harus diwaspadai Bapak Ibu, apalagi di musim-musim kayak gini. Bapak Ibu mungkin juga melihat simpang siur, satu menyudutkan calon A, menyudutkan calon B menyudutkan calon C menyudutkan calon A, bulet wae seperti itu. Ini sumber disinformasi kayak gini terjadi. Bapak Ibu harus skeptis. Kalau menerima berita itu yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu itu jangan langsung sebar atau emosi. Yang harus Bapak Ibu lakukan itu tarik napas, refleksi, terus bertanya, iki bener pora atau iki beritane? Baru Bapak Ibu cari. Kalau yakin baru sebarkan. Kalau nggak yakin, keep aja. Kalau mau di-kick dari grup keluarga kayak saya, ini bener pora beritane, tanya di grup. Nah itu. Kemudian yang ke-8, tidak memproduksi dan menyebarluaskan informasi sara, kesusilaan, perjudian, penghinaan, dan atau pencemaran nama baik dan sebagainya. Jangan sampai seperti ini. Ini nanti saya berikan contohnya Bapak Ibu, baru saja terjadi kepada seorang ASN. Saya baru lihat beritanya pagi ini. Nah ini nanti biar jadi contoh yang fresh. Nah ini adalah SE Menteri Pan-RB. Mungkin sifatnya SE ya, internal ke Pan-RB, tapi ini bisa kita telaah bersama-sama sebagai contoh bahwa sebuah organisasi itu pasti berusaha untuk menjaga nama baiknya, juga menjaga nama baik dari pegawainya. Sebuah organisasi itu pasti nggak mau pegawainya kena masalah, juga pasti nggak mau sebuah organisasi tercoreng masalah yang sama juga. Nah ini etika bermedia sosial ini saya rangkumkan ya Bapak Ibu. Yang pertama itu sudah jelas ya, kita punya code of conduct bahasa Inggrisnya. Kode etik PNS, apa yang menjaga kita sebagai ASN itu seperti apa. Kemudian yang kedua, setiap postingan media sosial yang diposting oleh Bapak Ibu memiliki pengaruh reputasi dan kewibawaan, baik institusi maupun pribadi. Mungkin nggak kerasa, mungkin Bapak Ibu di media sosial belum ada yang negur, tapi pasti ada yang ngomongin. Media sosial itu seperti itu. Setiap yang kita tampilkan, itu pasti akan ada yang komentar.
Nah, itulah yang harus kita pahami. Kita tentu tidak bisa mengontrol komentar orang lain. Rule dalam bermedia sosial atau prinsip dalam bermedia sosial adalah kita nggak akan pernah bisa mengontrol persepsi orang lain akan diri kita. Tapi yang bisa kita kontrol adalah kita sendiri dan perilaku kita. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu kemudian saat ini misalnya sedang di Malang, terus kemudian Bapak Ibu mungkin setelah ini atau tadi sempat makan di resto mana, foto cekrek, posting di status WA atau posting di status Instagram, nanti ada yang umak-umik di belakang, wah ini ke Malang ini mesti ora tugas sih, wah ini ke Malang ini mesti jajan-jajan. Nah itu kita nggak bisa kontrol Bapak Ibu, tapi yang bisa kita kontrol kita sendiri. Saya misalnya saya belum posting misalnya, atau misalnya saya posting tapi nggak saya posting yang mahal-mahal misalnya. Nah itu bisa, karena kita yang kontrol. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu, yang kedua ini kita harus pahami bahwa konsekuensi yang dapat mempengaruhi reputasi dan kewibawaan itu jangan sampai dilakukan. Di kami, di Direktorat Jenderal Pajak, yang namanya perjalanan dinas, itu dihimbau dengan sangat untuk tidak diposting di media sosial. Kalau perginya dalam rangka perjalanan dinas. Karena bisa banyak hal, kecuali memang perjalanan dinasnya itu untuk publik, misalnya mengisi acara atau misalnya apapun itu. Yang kedua adalah perjalanan dinas seperti ini itu rentan menjadi sorotan publik. Apalagi kalau misalnya banyak nih kasus yang ditemukan perjalanan dinasnya menggunakan pesawat yang mahal misalnya, ini contoh aja. Atau misalnya Bapak Ibu perjalanan dinasnya di tempat-tempat yang mungkin eksotis, nah itu pasti ada saja yang ngomongin. Tapi jangan sampai hal itu kemudian merusak reputasi kita. Yang ketiga adalah ini ya Bapak Ibu, leak atau data leak atau information leak itu biasanya muncul karena kita mungkin sengaja atau tidak sengaja menyebarluaskan informasi. Mungkin tanpa niatan kita nggak sengaja nge-forward, tapi ternyata data tersebut penting. Oleh karena itu ya, beberapa organisasi itu melarang sekali data transmisi itu menggunakan email yang domainnya publik. Biasanya menggunakan email kedinasan. Kenapa? Karena kalau email yang domainnya publik itu bisa disusupi atau bisa juga katakanlah dihack. Data-data yang ada di situ bisa tersedot semua. Ini saya berikan ilustrasi. Bapak Ibu pasti punya email Google kan? Email Google kalau yang pakai Android itu pasti langsung connect ke Android kan Bapak Ibu. Sekali waktu Androidnya hilang bisa mengakses, hilang semua datanya. Kalau di situ ada data-data negara, bahaya Bapak Ibu. Oleh sebab itu ada organisasi yang melarang email Google atau email yang domainnya publik itu digunakan itu ya untuk melindungi data itu. Bukan maksudnya mempersulit, tapi memang harus seperti itu. Data negara jangan sampai jatuh ke tangan yang tidak berhak. Nah hal-hal seperti itulah yang harus dipahami. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, rahasia kata sandi sejarah soal ini paling banyak ditemukan sekarang karena banyak yang kehack. Biasanya akun-akun yang jualan kripto atau akun-akun yang mungkin menyaru sebagai orang lain, biasanya mereka modusnya itu mencuri kata sandinya. Salah satu modus yang paling mudah ditemui adalah tiba-tiba mengirim si pelaku ini, tiba-tiba mengirim DM ke IG biasanya. Akun Anda bisa centang biru, klik link ini. Nah kalau dapat hal-hal mencurigakan seperti itu jangan diklik, itu penipuan Bapak Ibu. Centang biru seperti punya saya itu enggak pakai DM-DM-an, itu langsung diberikan. Jadi kalau misalnya ada yang kayak gitu, baik itu di akun pribadi maupun akun kantor, itu abaikan saja. Karena itu 99,9% penipuan. Nah, tipsnya adalah selain menjaga kerahasiaan kata sandi, ubahlah secara berkala ya Bapak Ibu. 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali diubah kata sandinya. Supaya orang-orang enggak notice. Sama juga ini sebenarnya kalau kita ke bank itu pasti dihimbau untuk mengubah PIN ATM secara berkala.
sama, itu karena untuk keselamatan kita. Kenapa? Karena media sosial bagian dari jati diri kita. Jangan sampai jati diri kita dicuri oleh orang lain. Nah, ini salah satu contoh ya, ini ada penelitian tentang dampak media sosial di tempat kerja. Yang pertama, penggunaan akun pribadi untuk berkomunikasi yang ada hubungannya dengan kerja. Dampaknya apa? Yang pertama, kalau kita ngobrol tentang kerjaan di IG atau di Facebook atau mungkin di status WA, itu bisa privacy violation atau pelanggaran privasi. Yang kedua, damage of corporate reputation atau reputasi organisasi, itu juga hilang. Kemudian yang kedua, posting foto tentang tempat kerja atau pegawai. Yang pertama, kalau fotonya itu framingnya bagus, is okay, positif. Tapi kalau fotonya itu ada yang mungkin enggak pas, ini bisa memperburuk citra organisasi dan juga memperburuk brand image di masyarakat. Misalnya kayak, tempat kerjanya kok gitu, kok seragamnya warnanya enggak banget, nah hal-hal sekecil itu. Kemudian selanjutnya adalah kalau misalnya Bapak Ibu nih, saya sering lihat ya, enggak sengaja lewat, kalau di TikTok itu suka ada, saya yakin yang di sini enggak lah, beberapa oknum ASN yang tetap live pada saat jam kerja. Jadi ada live TikTok itu mungkin mereka sambil ngerjain tapi sambil like TikTok. Kadang saya suka ketawa-ketawa sendiri karena ada yang sambil lipenan, ada yang sambil jungkatan tapi sambil live TikTok. Nah, ini harus diwaspadai Bapak Ibu karena di sini dia bisa ada banyak isunya. Yang pertama, itu live TikTok di jam kerja, internetnya pakai punya siapa? Internetnya sendiri atau pakai internet wifi nebeng yang dibayar negara? Nah, kemudian yang kedua, itu live TikTok emang dia nggak ada kerjaan. Nah, nanti malah dikira kita medsosan terus, nggak ada kerjaan loh di kantor Bapak Ibu. Nah, itu harus dipertimbangkan karena ada fenomena, ada anggapan orang Bapak Ibu ya, kalau sibuk, kalau di kantor sibuk, produktif itu nggak ada waktu untuk main media sosial. Orang kita lagi ngerjain kok malah ngeposting foto atau apa. Tapi kalau orang yang nggak sibuk, pasti main media sosialnya intensitasnya tinggi. Nah, anggapan seperti itu mungkin harus diperhatikan oleh Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, kalau misalnya Bapak Ibu diberi fasilitas kantor berupa HP atau laptop, tapi digunakan untuk pribadi, ini juga bahaya. Banyak misalnya tiba-tiba ngeposting yang nggak benar di akun organisasi, nah itu jangan sampai. Yang pertama, tadi sudah saya ceritakan ya, tiba-tiba HP kantor hilang misalnya, terus datanya dicuri, itu bisa kejadian. Yang kedua, datanya dicuri, leak of data, datanya bocor. Kemudian yang ketiga, mobile device infection atau kena virus. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu megang inventaris kantor, baik itu HP maupun laptop, sebaiknya ditinggal di kantor saja, karena resikonya cukup tinggi. Resiko itu bisa dari kita tanpa sengaja ngeklik link-link kemudian disusupi, bisa juga dari luar kita, misalnya pas lagi naik motor HP-nya ceblok, atau pas kita lagi nggak lihat laptop diakses oleh orang lain, nah itu bisa banyak yang terjadi. Oleh sebab itu, kalau pengen organisasinya proper atau bagus dalam mengelola barang-barangnya, lebih baik kalau misalnya pegawainya dapat laptop atau dapat HP itu dengan tegas harus ya udah kalau pulang jangan dibawa, karena itu mencegah hal-hal seperti ini. Jadi kita harus memitigasi resikonya Bapak Ibu. Belum kalau hilang nanti kena tuntutan ganti rugi. Nah, ini adalah masuk ke dalam ranah selanjutnya, bagaimana sih kita bijak bermedia sosial Bapak Ibu. Saya mau survei dulu ya Bapak Ibu. Yang punya Facebook, angkat tangan Bapak Ibu. Wah, sepantaran ini yang punya Facebook 30 tahun ke atas pasti. Yang punya Twitter Bapak Ibu, biasanya yang punya Twitter yang muda-muda. Ya benar, siap. Yang punya Instagram,
Wih, Instagram ini paling banyak pasti. Di mana-mana Instagram paling banyak yang pakai. Yang punya TikTok? Wah, sedikit, Pak. Isinya apa, Pak? Jedak-jeduk. Jedak-jeduk, kalau bapak-bapak tuh saya seneng lihat TikTok. Saya punya TikTok, Bapak Ibu, buka aja FNR itu isinya makan-makan semua. Tapi saya seneng menikmati TikTok karena relate dengan keseharian kita. TikTok saya tuh banyak FYP-nya ya seumuran lah, bapak-bapak mancing, lihat oh ini saya jadi tahu merek pancing dari TikTok. Kemudian ada yang pakai WhatsApp, pasti pakai ya Bapak Ibu. Jadi saya nggak usah nanya. Ada yang pakai Telegram Bapak Ibu? Telegram, yang ibu-ibu pasti buat nonton film ini. Drakor tuh pasti nontonnya di Telegram. Jadi ini yang saya sebutkan ya Bapak Ibu, itu adalah media sosial yang paling banyak digunakan di Indonesia. Yang pertama itu WhatsApp. WhatsApp itu digunakan karena fungsinya sama dengan media sosial. Bapak Ibu bisa tahu, yang namanya media sosial itu kan media bersosialisasi ya. Kita bisa saling tahu satu sama lain. Bapak Ibu bisa tahu kok tetangga lagi marah siapa di status WA. Atau tiba-tiba kalau di saya nih, saya kan tinggal di klaster, saya kebetulan pengurus RT, sekretaris RT. Saya tahu, oh rumah ini jualan ayam goreng nih, jadi kalau saya pesan ayam goreng tinggal balas status WA-nya. Oh rumah ini jualan galon, nah hal-hal seperti itulah. Kemudian yang kedua yang paling banyak dipakai Instagram Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga Facebook, yang keempat TikTok, yang kelima dan seterusnya Twitter dan Telegram. Saya mau meng-highlight Bapak Ibu. Ada yang tahu nggak bedanya Instagram dan TikTok sama-sama video? Ada yang tahu nggak perbedaan jelasnya? Bapak Ibu kalau main Instagram, Bapak Ibu harus tampil sempurna kalau di Instagram. Milih foto aja filternya harus, ya kan ketawa berarti ya. Milih foto filternya harus berulang kali, harus estetis. TikTok nggak. Kalau di Instagram fotonya harus clear, video reelsnya harus pakai iPhone. Kalau TikTok nggak. Nah itu bedanya. TikTok lebih relate dengan masyarakat dan Instagram agak lebih high class. Makanya Bapak Ibu kalau pengen menampilkan citra yang lebih high class itu mainlah Instagram. Tapi kalau pengen citra yang dekat dengan keseharian masyarakat itu main TikTok. Semua bisa digunakan. Nah ini ya Bapak Ibu, ini ada surat dari BKN tertanggal 31 Mei 2018, ini relate ya, karena yang sekarang kayaknya kok belum ada surat, saya ambilkan dari yang lama. Pencegahan potensi gangguan ketertiban dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PNS menjelang tahun-tahun politik. Ini concernnya yang pertama ini menyampaikan pendapat di muka umum, baik lisan maupun tertulis, kemudian menyampaikan di sini, kemudian ini kan yang negatif semua ya. Secara normatif ini nggak boleh Bapak Ibu, tapi kita bisa lihat nih Bapak Ibu yang paling bawah. Yang dimaksud di sini itu menanggapi atau mendukung sebagai tanda setuju, ya, like, love, retweet atau komen itu sudah dianggap tanda setuju loh Bapak Ibu. Jadi misalnya nih Bapak Ibu punya saudara atau mungkin punya teman yang tiba-tiba mencalonkan jadi anggota DPRD, terus tiba-tiba Bapak Ibu nggak punya tendensi ya, maksudnya ya udahlah dia teman saya, dia posting saya like, terus tiba-tiba ada yang laporin, wah ini mendukung politik, itu bisa jadi bahaya. Saya aja kemarin sampai mengunfollow seorang teman saya karena dia nyalon legislatif. Saya PM, Mas tak unfollow sih yo daripada bahaya. Yo, kalau yang berhati besar pasti mengerti. Nah, hal-hal itulah yang mungkin harus dijaga Bapak Ibu. Jempolmu, harimaumu di musim-musim kayak gini. Karena aturannya rigid sekali Bapak Ibu. Enggak hanya mengikuti atau menghadiri kegiatan ya, tapi ternyata likes, komen aja masuk. Terus ini menyebarluaskan pendapat yang bermuatan share, broadcast, upload, retweet, regram, dan sejenisnya. Hati-hati juga Bapak Ibu, ini bisa dalam bentuk forwarded many times itu tadi yang di WA. Pokoknya kalau ada forwarded many times langsung hati-hati, ini jangan sampai kita telan mentah-mentah. Nah, 3 prinsipnya Bapak Ibu. Yang pertama kita rangkum dari awal netiquette itu seperti apa. Yang pertama, menerapkan nilai etika yang sama. Kalau Bapak Ibu pada saat bermasyarakat,
kita harus saling menjaga unggah-ungguh satu sama lain, maka itu terapkan juga di media sosial. Yang kedua, di media sosial itu orangnya nggak hanya yang ada di sini saja, tiba-tiba bisa mendapatkan komen dari mana-mana. Saya aja tadi sebelum kelas ini mendapatkan reply dari orang yang tinggal di Sabang, Aceh ya. Nah, media sosial itu perbedaan budayanya itu besar sekali, makanya jangan gampang ngegas kalau di media sosial, karena konteksnya bisa sangat berbeda. Justru kita harus memahami bahwa perbedaan budaya ini akan memperkaya wawasan Bapak Ibu semua saat menggunakan media sosial. Kemudian yang ketiga, jangan sampai bullying ya, karena bullying itu bisa menimbulkan trauma. Bapak Ibu ingat yang beberapa minggu yang lalu mungkin Bapak Ibu ada yang guru SD ya di sini, boleh angkat tangan? Ada yang guru SD? Oh enggak ada. Saya tuh terpapar yang bawa bekal ulat itu loh. Nah itu kan sebenarnya kan enggak niat membuli ya, sebenarnya ini lucu-lucuan aja. Tapi netizen itu persepsinya lain. Jadi netizen itu menganggap itu ngebully lah, padahal enggak, sudah dijelaskan dan sudah clear masalahnya. Kalau kita lihat dari sisi kesehatan, memang padahal ulatnya memang proteinnya tinggi. Lebih baik protein tinggi daripada gulanya tinggi kan Bapak Ibu. Nah itulah yang kemudian membuat kita harus berhati-hati, karena dalam unsur postingan di media sosial itu, kalau kita tinggal di wilayah yang sama, mungkin akan menganggap itu, oh itu enggak boleh, itu guyonan sesama guru dan murid. Tapi adanya perbedaan budaya dan persepsi, media sosial itu membuat konteks kita itu dibawa kemana-mana. Nah kira-kira kayak gitu ya Bapak Ibu. Bisa jadi orang lain yang maksudnya A, tapi karena budayanya beda banget, itu konteksnya jadi B, C, D sampai Z. Nah jangan sampai seperti itu. Nah ini panduan kalau Bapak Ibu menerima informasi. Kalau sekarang nih musimnya ya, musim politik seperti ini biasanya akan muncul media-media yang namanya nggak jelas. Kalau mau yakin Bapak Ibu, kalau informasinya nggak berasal dari media yang valid, katakanlah ya contohnya media valid di Indonesia itu Kompas lah, kompas.com atau detik.com atau tempo.com, Bapak Ibu sudah harus curiga. Nah itu yang pertama ya, pastikan aspek sumber informasinya. Apalagi kalau sumber informasinya misalnya Bapak Ibu dapat grup WA, Lek ini sumber informasi ini sekondi Lek. Wah iki saka koncoku, saka koncone koncoku. Wis lah enggak usah dipercaya Bapak Ibu. Kita pastikan sumber informasinya, karena dalam agama saya Islam Bapak Ibu, dalam Islam juga diajarkan kita harus tabayun. Kita harus tahu nih sumber informasinya valid enggak. Karena kalau kita menyebarkan informasi yang salah, apalagi bohong, nanti kita kena masalah, kena dosa di kita. Yang kedua Bapak Ibu, benar enggak ini kontennya? Dalam konteks konten media sosial itu bisa 50-50, benar atau salah. Nanti saya contohkan Bapak Ibu, ada saya berikan studi kasus. Kemudian yang ketiga, ini sekaligus sebagai pembelajaran untuk kita semua. Kita harus pastikan konteks, tempat, waktu, dan latar belakang. Bagaimana dan kenapa seseorang melakukan itu. Saya di Twitter, sekarang namanya X, pernah berdebat. Gara-gara saya membela Pak Ribut. Masih ada yang ingat Bapak Ibu, guru di Lumajang ya? Itu kan viral ya. Itu waktu itu ada yang mengkritisi tuh di Twitter. Kayak katanya gaya mengajarnya itu tidak sesuai dengan apalah gitu. Saya katakan bahwa kalau sesuai konteks di daerah pedesaan ya memang seperti itu, harus belajarnya, harus pelan-pelan satu-satu, harus diberikan motivasi. Enggak bisa kita mengajar anak-anak di desa dengan perspektif kota. Wah itu panjang banget saya berdebatnya. Tapi itu adalah hal yang saya lakukan ketika ada informasi atau ketika ada yang viral, itu enggak langsung judgmental A, B, ini hitam, ini putih. Setiap orang pasti memiliki konteks,
tempat, waktu, dan latar belakang yang berbeda-beda Bapak Ibu. Alasan untuk melakukan itu, alasan untuk melakukan sesuatu, latar belakangnya juga pasti yang berbeda-beda. Nah, itulah yang membuat kita harus memverifikasi informasi, benar atau salah. Ini adalah sikapnya ya, ini adalah portal yang dimiliki oleh Kementerian Informasi, Bapak Ibu. Kementerian Informasi itu punya unit eselon 1 tersendiri yang khusus mengawasi konten-konten yang hoax. Nah, yang pertama, medsos itu bisa jadi benar atau salah. Jadi kalau kita menerima sebuah informasi, kita tidak boleh langsung judgmental ini benar atau salah, karena dalam sebuah konten itu bisa jadi dua. Benar atau salah itu masih belum kita bisa buktikan dengan sekali lihat. Yang kedua, konten medsos yang baik aja belum tentu benar, karena ada konten-konten yang misalnya ceritanya menyentuh atau ceritanya mengharukan, tapi ternyata beritanya karangan. Nah, itu kan belum tentu benar. Atau itu mungkin beritanya khayalan si penulisnya. Kemudian yang ketiga, konten medsos yang benar itu juga belum tentu bermanfaat Bapak Ibu. Jadi kita harus lihat-lihat lagi konteksnya. Kalau bermanfaat bagi kita, dan kemungkinan Bapak Ibu kemudian akan mencoba, oh ini bermanfaat bagi aku, kita coba sebarkan kepada orang lain agar orang-orang mendapatkan manfaatnya. Nah, itu bagus. Tapi kalau misalnya, oh ini benar tapi nggak ada manfaatnya, buat apa untuk disebarkan? Dalam dunia media sosial kita ada gejala yang namanya FOMO Bapak Ibu. FOMO itu sudah dianggap sebagai gejala yang muncul karena media sosial. Fear of missing out, ketakutan ketinggalan informasi. Bayangkan Bapak Ibu, itu adalah gejala yang muncul di era media sosial. Di dulu nggak ada. Dulu informasi itu didapat sehari sekali Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nggak langganan Kompas, Bapak Ibu nggak dapat informasi terbaru, itu pun informasi kemarin. Atau kalau ada informasi terbaru, biasanya TVRI tiba-tiba siaran pers. Nah, hal itu terdisrupsi di era media sosial. Banjir informasi membuat orang nggak mau ketinggalan. Makanya salah satu yang membudaya di media sosial kita. Kalau ada satu tempat makan, katakanlah kafe yang viral, orang-orang pasti ke sana. Itu fear of missing out. Salah satu gejala yang kemudian muncul di dunia nyata. Atau misalnya ada tempat wisata yang bagus, tiba-tiba ke sana semua. Nah, itu juga. Bagaimana caranya untuk terhindar dari fear of missing out? Ya, itu tadi, kita harus mencoba untuk menjaga bahwa media sosial ini enggak semua informasinya harus kita ikuti. Kitalah yang memfilter. Kita yang pengen tahu apa yang kita pengen tahu. Enggak semua hal harus kita ketahui Bapak Ibu. Enggak semua hal juga harus kita ikuti, enggak semua tren itu harus kita lakukan. Karena kita di media sosial harus juga mencari kenyamanan diri sendiri. Nyaman enggak sih informasi ini buat aku? Nyaman enggak buat kita? Tren ini perlu kita ikuti atau enggak? Nah, itu tadi kita harus menjaga. Nah, jangan sampai ketika kita fear of missing out, wah ini beritanya begini, kita sebarkan, ternyata hoax, ternyata beritanya salah, ternyata beritanya enggak benar. Nanti Bapak Ibu yang repot sendiri, karena kadung udah menyebarkan itu tadi. Oleh sebab itu, hold dulu. Saat ada menerima berita, biasanya yang saya lakukan bernapas dulu. Ya bernapas, kalau nggak bernapas saya nggak di sini. Maksudnya tarik napas, bener nggak beritanya, duduk dulu baca, oh ya resapi, tanya ke orang lain, jangan langsung terpancing. Nah, ini contoh ya Bapak Ibu, ini sempat viral, ini saya ambilkan dari berita ya. Kasus ASN Tangerang hina babu, mengapa hinaan mudah viral. Terus fotonya lagi makan-makan pakai seragam Bapak Ibu, wah langsung tercoreng semuanya, baik organisasi maupun individunya. Nah, ini beritanya seperti ini. Kenapa? Sosial media memang pribadi Bapak Ibu, punya Bapak Ibu semuanya, tapi setiap yang kita omongin, kalau kita andaikan sosial media itu dengan
Sosial media itu dengan orang yang ngomong, sosial media itu kayak kita ngomong di pasar, orang pasti akan dengar. Orang ngomong teriak-teriak di pasar itu orang pasti akan dengar. Makanya hinaan itu mudah viral karena pasti ada orang yang tersinggung. Orang yang tersinggung pasti akan mengadu ke orang lain. Nah, jangan sampai seperti ini. Nah, ini tuh keterlaluan banget ya Bapak Ibu, kegiatan hari ini reuni, makan-makan. Emangnya kamu babu, kerjaan cuma ngosek WC. Nah, hal-hal seperti itu nggak boleh Bapak Ibu, ini merendahkan martabat, merendahkan peran orang lain, merendahkan pekerjaan orang lain. Ya, saya pernah ngosek WC Bapak Ibu, tapi di Australia. Mungkin gajinya lebih besar dari yang saya dapatkan sekarang. Nah, hal itu jangan sampai dijadikan sebagai contoh. Nah, jangan sampai seperti ini ya. Merendahkan kemudian mengejek pekerjaan orang lain itu hal yang keliru. Orang lain itu bisa jadi pekerjaan mereka bukan PNS, tapi kehormatan mereka itu bisa jadi lebih tinggi dari kita. Karena dia nggak pernah mengejek kita, mereka menghormati kita. Nah, jangan sampai seperti itu. Kita harus menjaga martabat pekerjaan orang lain. Nah, ini adalah contoh ya Bapak Ibu. Postingan ini, ya ini postingan pribadi. Tapi karena ada singgungan dengan orang lain, ada menyinggung dengan orang lain, maka ini bisa jadi masalah. Kemudian, ini sudah tahulah ya Bapak Ibu, ini viral, langsung dipecat ya. Waktu itu kalau tidak salah, ini dari BRIN. Kemudian ya, ini contoh, ini kasusnya udah viral kemana-mana, langsung dipecat kalau nggak salah. Ini kalau nggak salah Lebaran kemarin ya, perbedaan metode hilal dan hisab, dan beliau kencang banget kayaknya sampai komennya ini saya cut-cut gini karena ada kalimat yang ya kayak gitulah. Kenapa demikian? Karena penelitian yang dipublikasikan ini, yang dipublikasikan oleh Tirto, kenapa orang bisa dipecat di media sosial? Karena nomor satunya agresif atau memakai bahasa yang kasar. Jadi kalau addressing kemarahan ke orang lain, kalau Bapak Ibu nih, saya dulu pada saat awal-awal jadi media sosial ikut pelatihan seperti ini, mentor saya Mbak Ainun Komsun itu ngasih tahu, Mas, kalau admin-admin medsos di tempat kerja Mas sedang marah, itu jauh-jauhin dari HP sama media sosial. Itu kalau marah di media sosial bisa nggak kekontrol. Nah, itu yang harus dijaga Bapak Ibu. Karena nomor satu, kehilangan pekerjaan itu karena agresif atau menggunakan kata-kata kasar. Jadi kalau Bapak Ibu marah, letakkan dulu HP-nya. Udah marah-marah tanpa HP itu lebih aman. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, kalau mengakses media sosial hatinya sedang nggak enak, jangan pakai HP. Kalau memang harus mengakses, pakai komputer. Kenapa? Kalau pakai HP itu cenderung lebih cepat ngetiknya, lebih emosional. Nah, jangan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah referensi penggunaan ke narkotik. Kemudian yang ketiga, pola berbahasa yang buruk. Jadi jangan sampai seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini adalah contoh jangan sampai marah-marah di media sosial, menggunakan bahasa yang kasar, apalagi menyerang orang lain, apalagi kalau di sini mengancam orang lain, itu jangan sampai ya. Termasuk juga di dunia nyata, jangan sampai seperti itu. Bapak Ibu sudah ada yang nonton ini, Bapak Ibu? Belum ya? Ini film bagus banget tentang media sosial, Bapak Ibu. Harus ditonton ini. OTW ya, nggih, habis ini kalau bisa Bapak Ibu tonton ya. Bapak Ibu ini budi pekerti. Saya biar nggak spoiler ya. Ini adalah film tentang media sosial sekarang. Ini ibu guru Prani namanya. Dia nggak main media sosial Bapak Ibu. Media sosialnya digembok. Kemudian dia kena masalah di media sosial bukan karena kesalahannya, tapi berefek ke pekerjaannya, berefek ke keluarganya, sampai dia harus menanggung akibat yang amat berat. Jadi nanti Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu mungkin malam ini tergerak untuk nonton film ini, monggo ditonton. Dari awal sampai akhir itu bagus banget. Ini kritik sosial tentang media sosial kita. Karena yang dilakukan di dunia nyata, itu yang saya omongin tadi, itu dipantau di dunia maya.
Waktu saya nonton ini Sabtu kemarin, ini sedihnya film Indonesia Bapak Ibu. Bagus tapi kadang yang nonton itu sedikit, kalah sama film Hollywood. Waktu saya nonton film ini, yang nonton itu hanya sepertiga studio, padahal hari Minggu, harusnya kan penuh ya. Tapi sepertiga penonton itu, waktu filmnya berakhir, tepuk tangan semua sambil berdiri Bapak Ibu. Itu saya sampai sesenggukan nontonnya, karena emang bagus banget filmnya. Ini saya nggak ngendor film, tapi ini untuk pelajaran. Nanti Bapak Ibu, ini akan relate dengan apa yang saya bicarakan tentang bijak bermedia sosial. Jadi monggo silahkan ditonton. Poin dari film ini adalah apa yang kita lakukan di dunia nyata itu disorot di dunia maya. Jadi nanti Bapak Ibu akan belajar, oh ternyata hal kecil yang kita lakukan itu bisa berdampak begitu besar di media sosial, dan dampak itu bisa kembali ke dunia nyata. Nah ini adalah contoh, ini baru saya buka tadi pagi ya. Teman gua diancam revenge porn sama mantan suami sendiri. Tahu nggak kerjaan suaminya apa? Nah ini viral pagi ini di Twitter sampai menyebut jabatannya. Nah ini kan sudah merujuk ke jabatan tertentu ya. Jangan sampai seperti ini. Ini kejadian yang terjadi di dunia nyata dan personal Bapak Ibu. Kan antara suami istri itu kan hubungan personal ya. Mantan suami dan mantan istri, tapi ketika sudah masuk ke dunia maya maka rekam jejaknya akan terus terekam. Makanya saat ini ya kalau di dunia swasta bagian HR atau human resources kalau nyari pegawai itu tracking media sosialnya itu pasti dicari. Orang ini pernah kena kasus enggak di media sosial. Nah kalau di PNS kan enggak ya, karena kita relatif enggak cari pekerjaan karena kita sudah PNS. Tapi kalau di HR, kalau pindah-pindah kerja itu pasti dipantau. Kira-kira dia punya potensi untuk memiliki potensi untuk menyerang publik atau tidak. Dia pernah punya masa lalu yang gelap enggak. Nah itu terekam semua. Nah jadi bagaimana kalau rekam jejak seperti ini sudah terekam di dunia maya? Ya kalau sudah terarsip di dunia maya ya tidak akan hilang. Nama Bapak Ibu mungkin kalau sempat kena kasus seperti ini ya nanti pasti akan muncul di pencarian. Nah oleh sebab itu jangan sampai, karena efeknya itu akan dibawa terus menerus. Sepanjang internet itu ada, nama Bapak Ibu juga akan ada di media internet, di mesin pencarian. Kemudian ini ya Bapak Ibu, ini kasus yang menimpa tempat kerja kami. Apa yang dilakukan oleh seorang individu yang mungkin bahkan bukan pegawai, anaknya pegawai, tapi dampaknya itu kena ke kami, ke seluruh organisasi. Jadi mungkin juga Bapak Ibu bisa belajar bahwa hal yang dilakukan oleh seorang individu itu bisa mempengaruhi orang lain. Nah kira-kira seperti itu. Kemudian ini, nah ini pasti ada yang tahu ya Bapak Ibu. Ini saya mau diskusi, kalau Bapak Ibu tiba-tiba tempat kerjanya nerima seperti ini, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu? Anak murid nggak terima nih, suruh bayar, padahal niatnya misalnya bagus nih niatnya, tapi nggak terima karena mungkin dirasa mahal atau lagi nggak punya duit, terus diposting di TikTok dengan lagu-lagu sedih misalnya, atau diposting di Twitter, kira-kira apa yang akan dilakukan Bapak Ibu? Ini kan sampai dipanggil bupati ya kalau nggak salah, kalau saya ikuti ya. Nah kan jadi repot semuanya kan, masuk harusnya himbauan yang kecil sampai masuk ke media online, seluruh Indonesia tahu, sampai akhirnya semua menunjuk ini salah. Nah kira-kira apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan ya nggak ada selain minta maaf. Minta maaf bahwa ya sudah, ini kebijakannya sudah begini, ya harus ditarik juga kebijakannya. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu, ini yang membuat Bapak Ibu harus berpikir ulang ketika ingin membuat kebijakan. Resiko-resiko macam seperti ini harus dipikirkan. Kira-kira kalau kita menyebar surat dengan kalimat seperti ini, masyarakat tersinggung atau tidak? Kira-kira kalau kita bikin kebijakan seperti ini, masyarakat responnya seperti apa? Sekarang era media sosial Bapak Ibu,
kita bikin kebijakan, terima surat masyarakat tinggal foto, terus komen apa-apaan sih ini, organisasi ini nagih begini nggak jelas. Nah, kita bisa langsung viral, bisa langsung ini, yang repot kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, hal-hal seperti ini harus dimusyawarahkan terlebih dahulu sebelum dilempar ke publik. Karena meskipun tujuan kita baik misalnya ya, tapi ada kejadian seperti ini, ya mau nggak mau semua akan melihat bahwa oh konteksnya ABCD, mereka nggak mau dengar Bapak Ibu. Makanya ketika membuat kebijakan, Bapak Ibu juga harus memperhatikan situasi kondisi masyarakat seperti apa. Kita harus jernih melihat bahwa oh kalau kita kasih kebijakan seperti ini, bisa jadi masyarakat terbebani, atau bisa jadi masyarakat nggak mampu untuk membayar. Mungkin bisa dijelaskan dengan kebijakan yang lainnya. Nah mungkin ini sebagai contoh Bapak Ibu, karena terus terang ya Bapak Ibu, kalau seperti ini mungkin terus terjadi, kasihan juga nanti implementasi kebijakan yang mungkin akan positif bisa jadi menjadi masalah, dan kita juga bisa jadi tidak akan memberikan manfaat nantinya. Kasihan, tugas kita jadi sia-sia mungkin ya. Nah, untuk kasus ini mungkin itu saja ya. Jadi kita harus berhati-hati banget Bu, Bapak Ibu, karena sekarang era media sosial. Coba ketika membuat kebijakan atau membuat aturan, dilihat dulu kondisi masyarakatnya, pas enggak momennya, kemudian kebijakannya ini adil atau tidak, kebijakannya ini bisa dipenuhi atau tidak, melanggar aturan atau tidak, kemudian melihat persepsi masyarakat itu seperti apa. Nah kira-kira demikian Bapak Ibu. Selanjutnya adalah ini yang saya sebutkan tadi, mohon maaf agak blur ya ternyata. Ini jenis pelanggaran kode etik yang dirumuskan oleh Kemenpan RB, ini baru rilis kalau nggak salah 2 hari yang lalu. Ada sanksinya Bapak Ibu, ini cukup jelas ya di sini, bahwa ada bentuk pelanggaran yang dilakukan ASN ini ada di sini. Nanti mungkin kalau misalnya mau lebih jelas, bisa minta slide-nya ke panitia, atau Bapak Ibu bisa cek di Instagram-nya Kemenpan RB, atau di Twitter-nya Kemenpan RB. Nah, selanjutnya ini ada bentuk pelanggaran dan sanksinya. Ini sudah jelas di sini dikategorikan mana pelanggaran berat, mana pelanggaran ringan, mana pelanggaran sedang. Ini sudah jelas semua. Jadi Bapak Ibu mungkin kalau misalnya ada waktu setelah ini bisa mempelajari bentuk pelanggarannya, jangan sampai Bapak Ibu mendapatkan masalah yang serupa. Nah ini sudah menjelang akhir, menjelang akhir presentasi saya. Yang pertama adalah ketika menggunakan media sosial itu silahkan untuk menjadi diri sendiri. Jadi Bapak Ibu silahkan mencoba untuk tetap menjadi diri sendiri yang seutuhnya. Yang kedua adalah tidak FOMO atau fear of missing out. Tadi yang sudah saya jelaskan ya, coba untuk ditahan dulu kalau mau share sesuatu, coba untuk diresapi dulu kira-kira kalau ada informasi ini benar atau enggak, kalau ada tren itu cocok atau enggak. Kemudian yang ketiga, menahan diri untuk berkomentar kalau di luar kepakarannya. Kalau saya enggak tahu sesuatu lebih baik bilang tidak tahu. Karena era media sosial dalam bahasa Inggris itu ada namanya death of expertise atau matinya kepakaran. Orang-orang yang pakar itu bahkan dianggap tidak pakar ya oleh orang-orang yang asal komentar. Kalau di Indonesia misalnya pada saat COVID tiba-tiba semua jadi ahli COVID. Pada saat pemilu tiba-tiba semuanya jadi pengamat politik. Nah, jangan sampai seperti itu. Bapak Ibu harus mencoba, kalau memang saya nggak paham, nggak apa-apa, bilang nggak tahu ya memang nggak tahu. Kemudian yang keempat, kalau ada salah segeralah minta maaf Bapak Ibu kalau memang itu salah ya. Kalau memang sikapnya kurang pantas atau mungkin Bapak Ibu menggunakan bahasa yang menyinggung orang lain, cobalah untuk humble bahwa ya udah saya yang salah. Itu akan menyelesaikan masalah.
Kemudian yang kelima, kalau ada yang ramai, tahan diri dulu, perlu nggak sih saya ikut keramaian ini? Manfaat untuk saya apa ya kira-kira kalau saya ikut keramaian ini? Manfaat untuk tempat kerja saya apa ya? Nah, kemudian yang keenam, mencoba untuk mencari informasi secara objektif, atau kalau dalam prinsip Islam itu tabayun, kita coba lihat dari berbagai sisi, benar nggak ini informasinya, sumbernya valid nggak. Kemudian yang terakhir nih, yang ketujuh nih, saya salah naruh nomor. Kalau kalau nggak tahu harus komen apa ya nggak usah komen, diem aja, itu udah paling aman. Kayak misalnya saya meratapi Manchester United kalah, kenapa kok kalah ya, saya nggak tahu ya, saya terima aja kalah. Diem aja, karena itu akan lebih aman daripada Bapak Ibu komen tapi nanti jadi masalah. Nah ini next ya, jangan sampai dilakukan ya Bapak Ibu, karena ini tadi saya rangkumkan dari berbagai aturan yang mengikat Bapak Ibu sebagai ASN, ini adalah hal-hal yang jangan sampai dilakukan. Yang pertama, unggah dan bagi konten hoax. Kemudian yang kedua, pornografi, radikalisme, terorisme, pelecehan, diskriminasi, serta isu SARA. Kemudian informasi rahasia, pekerjaan rahasia negara, informasi non-publik. Kemudian ini yang keempat, ini mungkin ya karena kita ASN dan sedang jadi sorotan, kalau ada asosiasi dengan pemborosan publik itu jangan sampai dipublikasikan karena dianggap memboroskan uang negara. Kemudian yang kelima adalah ini, Bapak Ibu mungkin tanpa sadar misalnya nge-share chat dengan orang lain atau nge-share DM dengan orang lain tanpa konsen, tanpa izin, itu dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Bapak Ibu. Jadi jangan sampai hal itu kalau nggak dapat izin ya jangan diposting. Itu untuk kita aja. Nah ini kalau Bapak Ibu punya akun, ini yang harus Bapak Ibu lakukan. Bapak Ibu punya akun media sosial kan, yang pertama gunakan kata sandi yang kuat. Jangan menggunakan kata sandi yang mudah diingat, tanggal lahir Bapak Ibu misalnya. Dari depan ke belakang atau dibalik, wah itu gampang. 1, 2, 3, 4, wah itu dihindari. Kemudian yang kedua, kalau punya media sosial itu kan pasti disarankan setiap media sosial pasti akan ada reminder. Aktifkan to authentication factor. Nah itu diaktifkan Bapak Ibu, karena akan melindungi Bapak Ibu ketika ada yang login tapi bukan Bapak Ibu. Nanti akan ada notifikasi, minta kode lewat SMS, message, atau email. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu suka ngecek nggak login di mana? Ada di bagian setting ya Bapak Ibu. Saya pernah menemukan akun saya, Instagram pribadi saya, ada yang login di Semarang Bapak Ibu. Saya padahal di Jakarta terus. Akhirnya langsung saya logout, saya ganti password, saya ubah semuanya, bahkan emailnya saya ganti. Nah itu harus secara berkala dicek Bapak Ibu, karena kalau ada yang seperti itu, rentan akun Bapak Ibu diintip atau bahkan di take over oleh orang lain. Kemudian yang keempat, batasi informasi pribadi. Jadi Bapak Ibu, yang namanya informasi private itu harusnya punya kita sendiri ya. Misalnya nih Bapak Ibu di perbankan kode yang diketahui untuk otorisasi faktor apa Bapak Ibu? Nama Ibu kan? Kalau Bapak Ibu buka rekening terus pasti yang ditanya nama Ibu. Itu enggak saya publikasikan di media sosial Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau sudah ketahuan nama Ibu, terus kalau di media sosial kan ada tanggal ulang tahun kan Bapak Ibu, orang tahu tanggal ulang tahunnya, tahun lahirnya, tahu nama ibunya, udah bisa bablas kalau nggak aware rekeningnya maksudnya. Kemudian Bapak Ibu tanpa sengaja mempublikasikan alamat rumah. Kalau ada orang yang benci sama kita, lihat di media sosial ya sudah. Atau misalnya ini alamat rumah itu bisa jadi enggak secara kita sadar loh, tiba-tiba Bapak Ibu misalnya nyetoris, saya dapat
paket nih dikirim dari siapa ya? Ada alamat rumahnya di situ. Nah, kemudian tanpa sadar nomor NIK Bapak Ibu ke foto, niatnya pengen foto apa ada nomor NIK-nya. Nah, hal-hal itulah yang harus dijaga dengan benar. Jangan sampai informasi pribadi ini tersebar, karena nanti orang yang mungkin saya nggak tahu, nggak suka sama Bapak Ibu bisa jadi tahu. Termasuk misalnya rute Bapak Ibu berangkat ke kantor. Nah, itu kan pasti mungkin ada 1-2 yang posting mau berangkat ke kantor. Nah, nanti kalau ada yang nggak suka bisa bahaya. Kemudian hindari tautan yang mencurigakan. Tautan itu link ya Bapak Ibu. Link yang aneh-aneh, yang nggak jelas sumbernya itu lebih baik jangan diklik, karena itu sumber malapetaka utama, terutama hack akun atau penipuan. Karena banyak modus yang terjadi, ngeklik link tiba-tiba rekeningnya hilang semua duitnya, atau akunnya hilang semua. Nah, itu jangan sampai. Bahkan yang paling parah, akunnya direbut dihack, terus tiba-tiba nyebar gambar-gambar yang enggak jelas. Nah, itu sering terjadi kalau di Facebook. Jangan sampai. Kemudian ini Bapak Ibu yang punya laptop atau punya HP, baik Android maupun iPhone, cobalah untuk pakai antivirus supaya nanti malware-malware yang ada di dalam atau software-software enggak jelas itu bisa hilang, bisa bersih ya. Lakukan secara berkala. Kemudian kalau Bapak Ibu merasa nggak nyaman di media sosial, di private itu nggak apa-apa. Sekarang tuh banyak yang katanya bilang Gen Z itu kok pada di private ya media sosialnya. Kok Gen Z yang katanya anak muda ini kok di private, ternyata alasannya itu tadi, nggak nyaman terpublikasi. Kalau Bapak Ibu merasa nggak nyaman terpublikasi kan nggak apa-apa, monggo silakan di private. Daripada dapat masalah gara-gara publik, atau mungkin Bapak Ibu merasa pekerjaan Bapak Ibu ini cukup konfidensial, cukup penting dan tidak pengen orang tahu tapi masih pengen medsosan, ya udah di private. Yang bisa follow hanya teman-teman dekat atau kolega-kolega kantor aja, enggak apa-apa, monggo. Kemudian yang terakhir adalah hati-hati dengan akun palsu. Ini modus yang sering terjadi di WA ya Bapak Ibu. Tiba-tiba ngechat seolah-olah kenalan lama, ternyata penipuan hanya karena kita masang foto profil orang yang kita kenal. Nah, ini jangan sampai ya. Ini adalah bentuk penipuan yang mungkin sering terjadi juga. Jadi Bapak Ibu hati-hati kalau misalnya menerima pertemanan di Facebook, Instagram, atau chat WA yang menyerupai orang-orang yang kita kenal. Cek dulu, ini bener gak sih ini orang ini? Nah, kira-kira kayak gitu. Ini yang terakhir renungan ya Bapak Ibu, ini saya tulis 24 Oktober dan Bapak Ibu bisa lihat yang nge-view ada hampir 1 juta. Ini renungan. Saya kalau berangkat ke kantor itu nggak pernah pakai name tag ya. Kalau di Jakarta tuh rame lah orang pakai name tag tempat kerjanya. Saya nggak pernah pakai seragam kantor meskipun saya punya Bapak Ibu. Selalu saya pakai ketika sudah sampai kantor, saya ke kamar mandi dulu, pakai seragam kantor, baru ke ruangan. Kemudian memakai identitas apapun yang memudahkan untuk dikenali. Kenapa? Karena salah-salah saya diviralin. Misalnya nih ya Bapak Ibu, saya di Jakarta kan selalu naik KRL ya, atau naik Transjakarta. Kan begini ya Bapak Ibu ya, begini, terus tiba-tiba diek gini. Wah, PNS Kementerian Keuangan kasar, nah itu padahal kita kan nggak tahu. Nah, hal-hal seperti itulah yang kita jaga. Ini pelajaran film ini ada di film Budi Pekerti Bapak Ibu. Oleh sebab itu, ketika saya bangga dengan instansi saya Bapak Ibu, saya bangga dengan instansi tempat kita bekerja, tapi ketika kita berada di ruang publik, kita nggak akan tahu kita di framing seperti apa Bapak Ibu. Hal-hal seperti inilah yang justru akan menjaga saya dan tempat kerja saya ketika terjadi sesuatu di perjalanan misalnya. Katakanlah misalnya selain saya di KRL, misalnya saya lagi nunggu kereta, terus saya lagi ndodok begini sambil minum misalnya. Wah,
pegawai Kementerian Keuangan malah leyeh-leyeh, nah gitu. Jangan sampai seperti itu. Oleh sebab itu, saya sejak dulu pertama kali kerja, saya sudah tahu bahwa media sosial ini menyimpan resiko yang besar. Daripada saya membahayakan tempat kerja saya dan saya sendiri, saya bersikap bahwa kalau saya berangkat kerja dan pulang kerja, saya enggak pakai seragam, saya tutupi pakai jaket, bahkan name tag pun saya pakai yang warnanya hitam, yang enggak menunjukkan itu tempat kerja saya. Nah itu mungkin renungan untuk kita bersama Bapak Ibu, karena kita misalnya niatnya baik, niatnya benar, tapi kalau pandangan masyarakat itu lain, itu kita bisa jadi salah. Nah oleh sebab itu di era media sosial yang bisa kita kontrol adalah sikap dan tindakan kita. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, dan ini adalah salah satu cara bagaimana saya mengontrol agar integritas baik saya sebagai ASN maupun tempat kerja saya ini tetap terjaga dengan baik. Mungkin itu yang bisa saya berikan malam ini Bapak Ibu. Matur nuwun sudah mendengarkan celotehan saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa mendatangkan manfaat untuk Bapak Ibu. Kalau saya ada salah kata, nyuwun ngapunten nggih. Saya minta maaf sebesar-besarnya kalau ada yang kurang berkenan. Ini kalau mau nyatet kontak saya monggo silahkan dicatat. Kalau misalnya butuh konsultasi atau apapun silahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Langsung aja. Pesan dari panitia Bapak Ibu, monggo kalau ada yang mau diskusi atau tanya jawab silahkan langsung angkat tangan. Mungkin ada yang mau bertanya. Wah, nggih Pak, ada Pak. Mohon izin Pak. Nggih Pak, matur nuwun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Aris Yudanata dari Badan Pendapatan Daerah. Hal ini kaitannya dengan pengelolaan medsos di Samsat. Yang notabene memang Samsat ini harus di-approve melalui medsos agar informasi bisa disampaikan. Pertanyaan pertama adalah, tadi saya melihat ada medsos untuk organisasi. Ya. Ketika ini berbicara atas nama organisasi atau kata OPD KB Samsat, yang notabene itu Samsat punya ada Bapenda Polri dan Jasara Harja. Kira-kira untuk akunnya ini akun pribadi apa ada khusus akun yang katakanlah organisasi atau apa? Yang pertama itu. Yang kedua, followernya Pak, kalau satu Samsat kan kebetulan kalau Malang Raya dan Batu Kota ini ada 6 Samsat ya. Satu Samsat itu bisa wajib pajaknya bisa ratusan ribu ya. Bila mana nanti dalam suatu ketika ada hasil yang diperoleh seperti akun-akun pribadi, itu bagaimana ngelolanya? Apakah itu masuk kalau pribadi atau masuk ke kas daerah atau gimana? Karena di tiap Samsat kita punya podcast, punya IG, punya macam-macam, ada OPT. Dua itu aja Pak yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aris, matur nuwun. Pertanyaannya bagus banget ya. Saya pernah mengelola akun kring_pajak Pak Aris, dan sekarang mengelola akun Ditjen Pajak RI. Pertanyaan yang termasuk salah masuk itu pajak motor Bapak. Jadi kami itu sering ditanya, pajak motor saya kok naik tahun ini? Waduh, itu harusnya ke Samsat ini nanyanya. Nah, jadi memang kalau Samsat memang harus yang buat itu akun Samsatnya Pak. Jadi akun organisasi, karena masyarakat ini ada kecenderungan mereka nanyanya itu langsung ke media sosial.
Jadi saat ini tuh mereka mungkin enggan nyari informasi dulu ya, ada kecenderungan seperti itu, atau mungkin nggak mau repot, mereka nanya di media sosial. Dilalahnya kalau pajak ditanya yang muncul ya akun kami misalnya di Jen Pajak RI itu banyak banget akun tentang yang nanya tentang pajak motor. Nah, bagaimana caranya Pak? Kalau misalnya Bapak ada 6 samsat, Bapak bisa bikin akun 6-nya atau bikin satu yang terpusat Pak, tapi koordinasinya ke 6 samsat tersebut. Misalnya kontak center Samsat Malang Raya. Nah, itu nanti semua permasalahan dari semua samsat bisa dipul ke situ, atau Pak Aris bisa bikin satu samsat, misalnya samsat Malang 1, Malang 2, 3 sendiri-sendiri. Yang membedakan adalah pengelolaannya Pak. Kalau Bapak itu bikin 6 akun, berarti Bapak harus menyiapkan 6 tim. Tapi kalau Bapak Aris itu buat satu akun, Bapak cukup menyiapkan satu tim, tapi koordinasinya bisa mencakup 6 tim tersebut. Nah, kira-kira seperti itu. Prinsip yang harus dipegang dalam pelayanan publik ketika ngomong di media sosial itu ada yang namanya respon time Pak. Sebenarnya masyarakat itu yang dibutuhkan itu respon time. Seberapa lama sebuah akun pemerintahan itu menjawab pertanyaan dari masyarakat. Nah, itu juga harus dirumuskan. Tidak usah terlalu cepat, tapi tidak usah terlalu lama juga. Karena pasti kalau di dalam pemerintahan pasti ada birokrasinya kan ya Pak ya. Misalnya masalah di Samsat A, belum tentu kita langsung tahu jawabannya karena kompleks satu-satu. Nah itu, tapi harus jelas, misalnya responnya Bapak Aris tetapkan untuk respon pertanyaan itu 1 hari atau 2 hari maksimal sudah harus dijawab. Nah kira-kira seperti itu mungkin Pak. Untuk pertanyaan yang kedua, saya yang dimaksudkan mungkin AdSense ya Pak ya, penerimaan dari AdSense. Nah ini saya juga kurang paham untuk peraturannya, apakah penerimaan atau uang yang diterima dari AdSense sebuah organisasi ini akan masuk ke PNBP atau penerimaan negara bukan pajak atau tidak. Terus nanti perlakuan pajaknya belum apakah ada atau tidak, saya juga kurang tahu. Tapi yang saya tahu adalah kebanyakan akun-akun yang sifatnya pemerintah itu non-profit Pak, atau tidak di AdSense-kan. Nah kira-kira seperti itu, karena kalau di Instagram dan Twitter itu mereka, dan juga YouTube itu sudah ada kategorisasi akunnya. Kalau yang sifatnya pemerintah itu masuk ke dalam kategori non-profit. Semoga bisa menjawab Pak, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu? Monggo, sembari menikmati kudapannya, silahkan Bapak Ibu jangan malu-malu, mumpung saya masih di sini. Ada yang bertanya? Enggak ada Mas kayaknya. Ayo. Kalau enggak ada Bapak Ibu sudah dikode oleh panitia, saya mohon undur diri. Semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan ya Bapak Ibu. Saya doakan Bapak Ibu tetap sehat, gembira, dan bahagia dalam melaksanakan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, boleh kita berikan tepuk tangan untuk narasumber kita pada malam hari ini. Baik, dengan berakhirnya materi kita pada malam hari ini, berakhir pula Bapak Ibu seluruh rangkaian kegiatan festival ASN Belajar di wilayah Bakorwil 3 Malam. Untuk itu sebelum kita mengakhiri kegiatan pada malam hari ini, marilah kita saksikan bersama recap festival ASN Belajar selama 2 hari ini dalam tayangan berikut ini.
Baik, Bapak Ibu boleh berikan tepuk tangan untuk Bapak Ibu peserta yang sangat luar biasa.